Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih juga teman-teman yang sudah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Yang baru ketemu sama channel aku ini, salam kenal dan selamat datang ya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video keseharian aku selanjutnya. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Harapan aku teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya serta diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Oke, jadi kali ini aku mau bongkar belanja harian. Aku belum belanja mingguan memang teman-teman, karena kemarin tuh mepet sama belanja bulanan ya. Belanja rutinan gitu teman-teman, dan aku niatnya sih mau belanja mingguan, tapi karena waktunya mepet jadi ya udah belanja harian aja. Oke, ini yang pertama aku beli kacang panjang dengan harga Rp1.000, lumayan ya. Dapat berapa buah gitu. Lumayan, ini kan untuk tambahan tempe aja ya. Kemudian juga di sini aku beli tempe dengan harga 4.000 atau 3.000, aku lupa. Pokoknya ini beda warung, jadi pasti beda harga. Dan ini juga ukurannya lumayan besar ya dibandingkan untuk harga 3.000 di tempat-tempat yang lain. Selanjutnya aku juga beli saus tiram dengan harga Rp3.000. Ini juga aku beli telur 1/4 dengan harga Rp8.000. Dapat 5 buah. Ini lumayan ya, ukurannya agak kecil dibandingkan kalau misalnya beli yang 1/4 tapi dapatnya 4 buah. Selanjutnya aku beli kue tiaw karena Pak suami itu lagi senang banget makan kue tiaw ya teman-teman, daripada beli terus gitu ya. Seminggu tuh bisa dua kali beli, jadi aku putuskan untuk beli aja. Dan ini juga teman-teman gak usah khawatir, untuk kue tiaw ini harganya Rp4.000 dan sudah ada tanggal expirednya, jadi tinggal dimasukin ke dalam kulkas aja dan insya Allah aman untuk beberapa hari ke depan. Dan selanjutnya aku juga beli sawi hijau ya, sawi pahit ya mungkin bilangnya ya. Ini tuh aku beli segini harganya Rp2.000. Ini tuh memang niatnya untuk sebagai tambahan masak kue tiaw, dan saur juga sama ya, sebagai penyedap rasa untuk masak kue tiaw. Udah segini aja belanjaan aku kali ini. Aku belanja totalnya itu di Rp20.000 ya teman-teman. Dan aku lanjut mau masak menu simple. Kalau aku tuh biasanya masak tempe tuh ditumis. Jarang banget aku yang dibikin tempe tepung gitu, karena kalau tempe tepung itu biasanya kayak cuman sekali 2 kali makan ya. Karena tempe tepung tuh nggak cuman jadi teman makan aja, lebih seringnya tuh kayak buat cemilan ya teman-teman. Makanya aku tuh lebih seringnya tempe itu aku tumis biar dia tuh bisa untuk seharian makan ya, 3 kali makan gitu teman-teman untuk keluarga. Nah di sini aku potong-potong tempenya dulu, potongnya itu dipotong dadu gitu ya teman-teman, karena aku mau bikin tumis tempe yang bersamaan sama kacang panjang. Aku nggak tahu namanya apa ya, pokoknya tumis tempe bareng sama kacang panjang gitu. Nah di sini aku potong-potong dulu untuk tempenya. Kalau misalkan mau yang panjang-panjang atau yang kecil-kecil juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Pokoknya untuk potongan tempe tuh sesuaikan dengan selera dan kebutuhan aja. Dan teman-teman jangan bosan nonton video aku, video yang belanjanya hemat, masak hemat, menu simple, pokoknya yang seputar kehidupan aku ya, bener-bener itu nggak jauh dari kata hemat. Dan memang ini tuh sesuai dengan budget ya teman-teman, karena kalau misalkan aku belanjanya yang agak mahal, yang pastinya uang belanja untuk mingguan juga udah pasti berkurang. Dan teman-teman juga sudah tahu ya, yang udah lama ngikutin video aku, kalau belanja mingguan aku itu budgetnya nggak sampai 100.000. Jadi aku benar-benar harus bisa mengepres untuk semua belanjaan aku. Jadi yang aku kira-kira ini tuh budgetnya kurang sesuai dengan kebutuhan aku, ya aku nggak beli. Kayak misalnya tempe ini kan alhamdulillah ya bisa untuk 3 kali makan, jadi ini bisa mengurangi budget teman-teman. Ada juga makanan ataupun lauk gitu yang emang cuma 2 kali makan aja, itu sebisa mungkin aku hindari. Pokoknya aku mau masak yang bisa untuk 3 kali makan. Makanya pada saat aku belanja itu teman-teman pasti sering banget lihat aku beli tempe, karena yaitu tadi, tempe ini tuh bisa untuk 3 kali makan untuk keluarga kecil aku ya. Dan aku ini beranggotakan 4, jadi aku, suami, kemudian anak aku 2 ya, usianya balita dan juga batita.
Dan aku juga termasuk yang jarang banget untuk masak 2 lauk gitu dalam seharian. Kecuali misalnya aku beli kangkung, udah pasti mesti ada temennya ya, kayak tempe, kemudian juga tahu, sambal, ataupun ikan asin. Itu mungkin bisa dibarengi. Tapi kalau misalkan kayak tempe ini aku jarang banget dibarengi dengan sayur yang lainnya. Dan aku juga paling kayak beli kangkung atau bayam tuh jarang banget, seminggu tuh paling sekali. Karena kalau kangkung itu memang untuk sekali makan aja ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa ya makan kangkung tuh yang untuk seharian full gitu, nggak bisa. Karena memang baiknya kangkung itu untuk sekali makan aja, bukan untuk seharian. Kecuali misalnya beli 3 ikat, mau masak di waktu 3 waktu itu ya, pagi, siang, sore ya silakan aja. Buat aku sih ribet ya. Nah, lanjut lagi, ini tuh tempenya udah selesai aku potongin, dan untuk kacang panjangnya juga udah aku selesai potongin juga. Di sini aku melanjut lagi untuk menggoreng tempe, langsung pakai 2 kompor ya teman-teman. Dan di bagian sebelah kanannya itu aku mau lanjut lagi untuk merebus kacang panjang. Karena kalau misalnya kacang panjang langsung ditumis tuh biasanya masih ada keras-keras gitu ya. Kecuali misalnya teman-teman seleranya itu masih ada suka yang ada crunchy-nya gitu, nggak masalah. Tapi karena ini kan aku seleranya tuh masih untuk kacang panjang tuh yang agak lembek, jadi aku putuskan yang direbus dulu. Dan sambil menunggu semuanya matang, aku mau mempersiapkan bumbu halusnya. Di sini aku siapkan untuk tomat, jadi aku pakai setengah buah tomat. Karena ini kan untuk versi anak-anak, jadi aku nggak mau yang terlalu pedas. Jadi aku pasti selalu pakai buah tomat. Mau sedikit, mau banyak, itu udah pasti aku pakai. Nah, setelah tomat udah selesai, aku mau siapin juga untuk cabenya. Dan cabenya juga aku nggak mau yang terlalu banyak juga. Aku cuma pakai 3 buah cabai. Ini tuh ada buah cabai yang lumayan besar ya ukurannya. Jadi mungkin kalau ukurannya yang sedang-sedang mungkin 4 buah cabai lah ya. Dan di sini juga aku melanjut lagi untuk siapkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat sisa bawang merah, bawang putih aku di sini. Ini lumayan ya, tinggal sedikit. Aku memang belum belanja mingguan, tapi ini lumayan cukup untuk masak aku kali ini. Dan untuk bawang merahnya juga ini termasuk yang kecil-kecil, jadi mungkin pakainya cukup banyak untuk tumis tempe kali ini. Sekitar di 6-7 buah karena ukurannya kecil-kecil ya. Kalau untuk bawang putih sih aku cuma pakai 3 buah aja. Tadinya aku tuh mau pakai ebi ya, inovasi baru, tapi kayaknya nggak usah lah ya, kan nanti juga aku tuh pakai terasi, jadi buat aku tuh ebi nggak usah. Dan alhamdulillah teman-teman, ini tuh udah mau selesai ya, jadi aku mau langsung angkat aja untuk tempenya. Dan tekstur tempenya juga nggak terlalu yang matang banget, nggak juga yang lembek banget, jadi sedang lah ya teman-teman. Karena kalau misalnya matang banget tuh garing gitu, maksudnya garing gitu ya, khawatir anak-anak tuh kurang suka untuk teksturnya. Jadi aku goreng tempe ini tuh yang sedang-sedang aja. Dan untuk kacang panjangnya juga sudah aku matikan api kompornya. Jadi aku tinggal angkat juga. Di sini aku langsung tuang ke dalam mangkok biar gampang lah ya nanti ketika aku tuang-tuangnya pada saat menumis. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Aku juga udah selesai untuk menghaluskan bumbu halusnya. Jadi kalau aku tuh memang biasanya ngulek ya teman-teman. Jarang banget sih aku kalau misalnya makanan yang gak terlalu besar atau banyak porsinya tuh pakai blender, jarang banget. Aku memang lebih senengnya pakai ulekan karena lebih keluar aja gitu untuk rasanya. Dan lanjut lagi, aku mau menumis bumbu halusnya. Di sini sudah aku siapkan wajan dan sudah aku nyalakan juga untuk api kompornya. Dan di sini aku langsung aja untuk menumis bumbu halusnya. Oh ya, teman-teman, masak apa hari ini? Boleh sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu belanjaan ataupun masakan teman-teman itu bisa menginspirasi aku yang lagi bingung mau cari bahan makanan ataupun masakan yang aku akan masak nantinya. Karena yang namanya masak tiap hari, belanja
setiap minggu udah pasti bingung ya. Dan aku juga agak bosen gitu ya, misalnya masakannya setiap minggu tuh itu aja, muter-muternya gitu-gitu aja teman-teman. Siapa tahu dengan teman-teman bisa share di kolom komentar, itu bisa menjadi inovasi dan juga untuk bahan ketika aku masak nantinya. Jadi boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah, alhamdulillah di sini tuh tumisannya sudah mulai matang. Dan aku mau lanjut lagi untuk masukin kacang panjangnya terlebih dahulu biar dia tuh agak tanak ya. Walaupun kacang panjangnya ini sebenarnya sudah matang, jadi nggak perlu ditumis terlalu lama. Tadi juga sudah aku masukin saus tiram, kemudian juga garam, jadi tinggal tambahin penyedap rasa aja. Kalau untuk masak seperti ini mah ya teman-teman juga pasti udah hatam banget ya, karena bumbu dasarnya juga sama, paling kecuali teman-teman tuh tambahin kaldu jamur, aku tuh nggak punya, aku juga belum pernah coba, atau mungkin tambahan makanan lain yang nggak ada di aku. Itu aja sih yang menjadi pembeda. Dan di sini karena sudah mulai matang, aku masukkan juga untuk tempenya ya teman-teman. Dan di sini tuh wah, masya Allah, terlihat menggiurkan ya buat aku ya. Terlihat menggiurkan sekali untuk tempe ini, walaupun sederhana dan juga menu yang amat sangat hemat, tapi ini bisa mengenyangkan perut. Dan sejatinya juga kita makan itu tuh bukan untuk mengenyangkan perut ya, bukan, tapi untuk mengisi energi untuk seharian bekerja ataupun mengurus anak. Dan di sini aku lanjut lagi untuk menumis tempe, karena memang ya tumis tempe ini tuh jadi tumis-tumis aja, dioseng-oseng gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah tinggal tunggu ini beberapa saat aku oseng-oseng lagi, ini tuh udah mateng ya sebenarnya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau menonton video aku. Dan alhamdulillahirabbil alamin, masakannya udah selesai. Semoga menginspirasi teman-teman yang mungkin bingung ya untuk masak apa hari ini, dan juga mau inovasi tempe seperti apa, boleh dicontoh ya, tempe campur dengan kacang panjang. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.